kita hari ini akan belajar tentang container security best practice. Di sini yang aku highlight warna biru itu kan security-nya ya. Ini kalau aku menyatakan bahwasannya topik hari ini akan fokus di security-nya ketimbang di container ini sendiri. Karena udah cukup banyak lah seminar, udah cukup banyak bootcamp, udah cukup banyak video YouTube yang menjelaskan apa itu container dan gimana cara kerjanya. Tapi dari semua video atau semua kelas tersebut banyak yang kelupaan bahwasannya kontainer ini nggak luput dari banyak kelemahan atau challenge atau kerentanan ya terhadap security dan juga banyak hal yang masih bisa diimprove gitu. Jadi topik kita hari ini adalah gimana cara kita bisa improve supaya kontainer kita itu bisa lebih aman, supaya kita bisa memastikan bahwasannya aplikasi kita berjalan tanpa ada gangguan kayak gitu. Mungkin sebelumnya aku izin perkenalan ya, karena mungkin kebanyakan dari teman-teman belum sempat kenal aku, atau mungkin kalau udah ada yang join di komunitas DevOps Focus Group mungkin udah mulai sedikit kenal, tapi let me introduce myself a little bit. Perkenalkan, namaku El Muhammad Khalid Hidayatullah, panggilnya bebas, mau El mau Khalid bebas. Teman-teman Jagon Hosting mungkin manggilnya Khalid ya, karena aku dulu cukup lama di Jagon Hosting, 8,5 tahun aku jadi salah satu tim di Jagon Hosting. Kenal Mbak Cindy juga tadi, salah satu tim yang dulu kerja bareng. Setelah 8 tahun di Jagon Hosting, aku dulu pindah ke salah satu startup di Jogja, namanya Privy. Di sana jadi sistem engineer dan sistem engineer manager. Ini mirip lah kayak DevOps. Bedanya dia ngerancang nggak cuma tentang arsitektur infrastruktur, tapi juga tentang application gitu. Kemudian sejak 2024 awal Januari aku pindah ke perusahaan Eropa namanya Alice sebagai cloud arsitek, remote dari Jogja kayak sekarang. Sama aku juga freelance di salah satu perusahaan di US namanya Kourai sebagai cloud engineer gitu. Aku punya cukup banyak sertifikasi di bidang DevOps, mulai dari Linux Foundation, GCP, cloud provider yang aku pakai karena Alice dulu itu partner dari Google, jadi aku cukup banyak sertifikasi di sana sama Red Hat. Baik itu mulai dari yang Linux administratornya ataupun yang OpenShift. Jadi aku rasa udah cukup lama lah aku di bidang IT ya, karena dari 2012 ini udah jadi teknisi onsite, terus di Jagon Hosting 8,5 tahun juga di bidang IT gitu. Nah, aku berangkat membawa topik ini itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan ketika aku jadi manajer di Privy ya. Aku banyak ngerekrut orang, banyak melakukan proses rekrutmen, yang mana dalam proses rekrutmen tersebut ada banyak orang yang klaim dia udah bertahun-tahun pakai teknologi A, B, C, D, E, kemudian dia udah jadi senior DevOps, senior sistem administrator atau apapun itu, tapi ketika ditanya tentang topik security dia itu kayak nggak ada pengetahuan di bidang tersebut gitu. Terus aku mulai coba cari tahu, ternyata emang nggak banyak pemateri, nggak banyak orang yang share tentang topik di bidang security kayak gitu. Jadi berangkat dari situ aku pengen meningkatkan fundamental knowledge-nya teman-teman, termasuk di acara Tech Corner ini dan juga di acara komunitasku sendiri yang yaitu DevOps Focus Group, tentang gimana cara kita menjaga keamanan dari kontainer. Jadi learning objektif kita hari ini dibagi menjadi 4 ya utamanya. Pertama adalah mengenali sedikit tentang kontainer arsitektur. Ini pengenalan singkat untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tahu apa itu kontainer. Jadi ada gambaran sedikit aja kontainer itu apa. Kemudian perbedaannya dengan kayak kalau kita pakai VM itu kayak gimana. VM kan virtualization ya. Nah ini containerization, jadi sedikit berbeda tapi sama-sama session-sessionan gitu. Cuman ini levelnya adalah kalau aku ngomong dia sedikit lebih advance daripada virtualization gitu. Kemudian kita akan masuk ke security challenge dari pemakaian kontainer ini, tentunya nggak luput dari celah-celah keamanan. Jadi kita perlu mengidentifying apa sih celah-celah keamanan yang hanya dimiliki oleh level kontainer ini. Terus kemudian setelah itu kita akan mencoba belajar tentang security best practice-nya. Apa yang harus dilakukan supaya celah-celah keamanan tadi yang udah kita list, udah kita identify, itu bisa kita perbaiki gitu. Jadi gimana cara kita bisa membuat aplikasi yang secure,
dan berjalan di dalam sebuah kontainer arsitektur. Kemudian yang selanjutnya adalah gimana membuat semua ini automate gitu. Gimana caranya ini proses-proses yang tadi kita lakukan itu bisa dibuat menjadi sedikit lebih terotomasi lah ya. Kita nggak usah melakukannya manual setiap kali kita mau mendeploy aplikasi ke dalam kontainer atau ke dalam server, nggak harus kita lakukan satu persatu gitu. Jadi kita punya 4 objektif ini. Hopefully kita punya time untuk finish semua topiknya ya, karena sedikit advance gitu. Oke, sedikit disclaimer, beberapa informasi yang di sini itu nggak ditulis berdasarkan data atau research khusus ya, karena aku bukan seorang researcher. Jadi banyak hal yang di sini ini aku tulis menggunakan personal experience, bekerja sebagai seorang cloud engineer manager, kemudian cloud architect yang punya banyak klien. Jadi cloud architect kan fokusnya kayak consulting gitu ya. Jadi ada banyak klien yang mereka mengalami kendala dalam proses handling security dari aplikasi mereka gitu. Jadi banyak pengetahuan di sini tuh yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Kalau nyari di internet juga, kayaknya nggak pernah dibahas, karena ini menggunakan pengalaman pribadi sebagian kayak gitu. Jadi mungkin beberapa topik aku rasa bisa dibilang bias, bisa jadi kayak kalau teman-teman merasa nggak harus dipedulikan gitu. Tapi kalau aku, ini adalah apa yang aku rasa penting untuk kita perbaiki, untuk kita improve dari aplikasi kita. Oke, sebelum kita mulai topik pertama, aku tak kembali ke chat. Gimana nih kembali ke Zoom? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan sedikit nggak? Atau ada yang udah pernah pakai? Apa itu sebenarnya kontainer? Di sini ada yang mau menjelaskan nggak? Mungkin kalau mau menjelaskan bisa di kolom chat atau raise hand untuk kita allow open mic. Kalau kita ngomongin kontainer, apa sih kontainer itu? Ada yang mau bantu jawab nggak? Moderator ini nanti disuruh jawab. Oke, karena nggak ada yang ini ya, aku lanjut dulu aja. Jadi aku rasa di sini kita anggap teman-teman belum paham, jadi kita berangkat dari nol lagi memahami. Ada yang jawab nih sebenarnya. Aplikasi yang sudah dibundling agar bisa dijalankan lintas platform. Ya, sebenarnya penjelasannya sesimpel ini sih. Jadi kontainer itu adalah proses kita mempackage atau membundle sebuah aplikasi supaya aplikasi ini nanti kita bisa taruh di banyak platform. Mau kita taruh di VM Linux, mau ditaruh di laptop kita ya, di Mac, atau mau kita coba untuk ditaruh di dalam Windows, itu semuanya bisa kayak gitu. Jadi disebut dengan lintas platform gitu. Nah ini sebenarnya untuk teman-teman yang belum terlalu paham apa itu kontainer, jadi konsepnya sama seperti yang dijelaskan sama Mas Rama dan Yoga ini ya. Ini penjelasan paling simple tapi paling masuk akal gitu. Jadi kita punya aplikasi, kita bundle, kemudian kita nanti jalankan di banyak tempat gitu. Ini jawaban Mas Adit Yahudi ini kayak jawaban ini ya, kayak jawaban dari ChatGPT, panjang dan ada boldnya. Tapi ini adalah jawaban panjang gitu. Cara raise hand gimana? Aku jujur aja nggak pernah biasa pakai Zoom. Cara raise hand itu di mana ya? Di reaction. Oh ya, di reaction. Di react nanti ada pilihan raise hand-nya, Mas. Oke. Ya, di reaction adalah raise hand. Oke. Ini ada yang tanya ya, bundling apa? Kita jelaskan lebih detail aja di topik ini. Jadi kita pertama-tama akan mengenali apa itu container arsitektur. Jadi sebenarnya apa sih containerization? Containerization itu adalah proses kita melakukan apa ya? Kalau ngomong tadi dijelaskan bundling atau packaging dari sebuah aplikasi, di sini packaging ya, mempackage sebuah aplikasi supaya aplikasi tersebut bisa lightweight, kemudian dia bisa portable dan efisien, supaya nantinya bisa dijalankan di banyak platform. Tadi penjelasannya sama, tapi kita mungkin kebalik kalau di sini penjelasanku. Jadi containerization itu adalah teknologi yang membuat aplikasi kita menjadi ringan, portable, kemudian efisien, dan semua hal ini kita package menjadi satu
komponen kontainer, kalau kita nyebutnya adalah kontainer image, gambar image gitu ya, di package ke situ, kemudian image-nya nanti bisa kita distribute, bisa kita run di multi platforms gitu. Sebenarnya nanti akan sama kalau kita logikakan gampangnya, sama kayak kita apa ya, sama kayak kita zip sebuah aplikasi, ya, kan kita bundle gitu, kita package zip. Nah, zipnya ini nanti bisa diekstrak di banyak tempat, dijalankan di banyak tempat. Itu contoh awamnya kayak gitu. Tapi tentunya nggak sesimpel itu. Beberapa hal yang benefit utama menggunakan kontainer, pertama dia bisa berjalan dengan konsisten menggunakan platform apapun. Teman-teman mau pakai Linux, mau pakai Windows, mau pakai ya Mac OS contohnya ya, selama memiliki teknologi container engine yang sama, itu dia harusnya bisa running bersamaan, bisa running tanpa perlu setup apapun gitu. Kemudian dia resource efficient karena dia nggak menginstal OS tambahan ketika kita merunning sebuah kontainer gitu. Mungkin nanti akan ada sedikit gambaran. Kalau aku rasa yang membedakan antara kontainer ini dengan VM atau VPS adalah kalau kita menjalankan VPS itu memiliki OS-nya sendiri, sedangkan kontainer ini seringkali sudah nggak usah menjalankan OS gitu. Nanti aku akan tunjukkan sedikit gambarannya ya. Gitu. Jadi kalau di kontainer dia sudah menggunakan OS dari si tempat hostnya berjalan, entah itu PC kita, entah itu server, terus di atasnya ada aplikasi yang berjalan, bentuknya di package menjadi sebuah kontainer ini. Terus kemudian karena dia bisa dijalankan di mana aja, dia konsisten, maka dia bisa di-scale. Teman-teman bisa menjalankan satu aplikasi sampai 1000 aplikasi yang sama persis di satu tempat yang sama ya. Tujuannya adalah supaya untuk handle banyak request bersamaan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sebutannya adalah scalability gitu. Jadi dia bisa di-start, di-stop, di-replicate seberapa banyak pun. Kemudian kita tinggal load balance traffic-nya dari di atasnya gitu ya, atau di depannya dikasih load balancer supaya semua resource bisa kita traffic, bisa kita share ke multi replika yang sudah siap di belakang layar kayak gitu. Kemudian terakhir banget ini adalah yang akan teman-teman rasakan ketika mulai belajar kontainer. Kontainer itu bisa di-deploy dengan sangat cepat. Kalau teman-teman udah punya image-nya tadi ya, punya package-nya tadi, mau menjalankan sebuah aplikasi, contoh mau menjalankan Laravel gitu ya, atau mau menjalankan WordPress, itu teman-teman tinggal jalankan komen docker run nama image WordPress-nya, itu udah nanti tiba-tiba dia udah bisa berjalan aja di lokal komputernya teman-teman kayak gitu. Itu adalah yang disebut dengan containerization. Nah, ini sedikit gambarannya ya, key komponen untuk kontainer itu ada apa aja. Tapi sebelum mengarah ke key komponen, aku akan jelaskan sedikit tentang arsitektur si kontainer itu sendiri. Arsitektur kontainer itu dimulai dari adanya hardware, infrastruktur, entah itu server, entah itu komputer yang teman-teman miliki, laptop juga include di sini. Kemudian setelah itu nanti ada operating system dari si laptop dan servernya, mau Linux, mau Windows. Jadi kalau sampai sini ini adalah bagian dari laptop atau komputer teman-teman. Nah, setelahnya ada satu tambahan yang disebut dengan container engine. Container engine adalah aplikasi yang nantinya akan mengontrol kontainer-kontainer teman-teman ini. Container engine di sini contohnya ada Docker Engine, Container D, CRIO, dan banyak lainnya. Kalau di Red Hat nanti ada namanya Podman, itu semuanya mirip-mirip aja. Teknologinya sama sebenarnya di belakang layar. Jadi kalau yang paling umum dan paling sering dibaca adalah namanya Docker. Tadi kalau teman-teman memperhatikan di di video yang di-share oleh operator, itu dia menjelaskan juga tentang apa itu Docker kayak gitu. Nah, Docker ini adalah container runtime. Tadi aku bilang dari container runtime ini suatu ketika teman-teman bisa menjalankan yang namanya container image. Ini adalah package dari aplikasi teman-teman tadi ya, yang sudah di install sebelumnya, sudah dimampatkan, sudah di-cloud. Bahasa Indonesia yang paling enak? Aku malah menjelaskannya paling gampang itu kayak tadi aku ngomong. Dia kayak di bundle. Kalau gini aja, paling gampang ya teman-teman
Teman-teman ini punya banyak baju, punya banyak pakaian, mau dibawa liburan gitu, sudah dimasukkan ke dalam koper, itu aja lah. Itu gambaran paling gampangnya dari kontainer image. Nah, koper ini nantinya bisa dikirim kemana aja, bisa ditaruh di hotel, bisa ditaruh di mana, dibawa ke kota A, kota B, kota C. Gitu. Itu adalah gambaran simpelnya. Gitu. Tapi tetap ya, kontainer image tidak bisa berjalan tanpa kontainer runtime atau kontainer engine, bebas sebutannya. Kemudian kontainer runtime tidak bisa berjalan tanpa si host operating system. Yang kontainer orchestration ini adalah layer lain ya untuk manage si kontainer runtime. Tapi ini bisa jadi ditiadakan. Tapi dia nggak bisa berjalan tanpa host operating system. Jadi tetap di laptopnya harus ada OS, kemudian tentunya harus ada hardware gitu. Jadi dia nggak bisa berjalan sendiri. Nah, tapi kita hari ini nggak akan fokus membahas kontainer ini sendiri, tapi gimana caranya mengamankan supaya nanti kalau teman-teman punya sebuah application yang sudah di-package menjadi kontainer, itu gimana caranya kontainernya ini aman, nggak di-CCP hacker, kemudian nggak dijadikan backdoor oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem aplikasinya teman-teman gitu. Itu adalah fokus kita hari ini. Oke. Nah, satu disclaimer lagi. Ketika teman-teman belajar kontainer, teman-teman nggak harus mengamankan kontainernya teman-teman. Itu adalah kata-kata yang paling sering aku katakan. Kalau teman-teman belajar Docker, nggak apa-apa, nggak harus di secure, nggak harus diamankan, nggak harus dilakukan apapun. Tapi kalau suatu ketika ternyata ada data yang hilang di servernya teman-teman, ya udah teman-teman harus siap menanggung resikonya gitu. Karena kontainer ini tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari celah keamanan kayak gitu. Nah, ini adalah peran dari security atau peran dari keamanan digital di dalam container life cycle. Jadi kontainer itu kan tentunya tidak langsung terbentuk ya teman-teman. Ada banyak phase, ada banyak proses atau fase ketika teman-teman melakukan pembuatan sampai deployment kontainer. Itu ada banyak urutannya. Dan kita sebagai orang yang bekerja kayak aku ya, mungkin DevOps, teman-teman harus fokus, atau sistem administrator lah contohnya, harus bisa fokus dan proaktif untuk terus-menerus melakukan pemeriksaan security, memastikan bahwasannya life cycle dari kontainer ini berjalan dengan aman kayak gitu. Dimulai dari build proses, ketika teman-teman melakukan packaging image tadi, aplikasinya mau di-package menjadi sebuah image, itu teman-teman harus memastikan kontainer image-nya ini aman, contohnya memastikan menggunakan base image yang paling kecil ukurannya, kemudian menggunakan base image yang terbukti secure, itu nanti ada binary scanning-nya yang bisa melihat apakah image ini aman atau nggak aman, nanti ada tools-nya kayak gitu. Kemudian ketika mau mendeploy image tersebut ke dalam server, ya, teman-teman udah nge-package image-nya mau di-deploy ke server, pastikan juga configuration-nya itu benar gitu. Jangan sampai ada salah satu konfigurasi yang ternyata menyebabkan keamanan yang udah ada di image tadi jadi bocor. Contohnya di image ini dibikin dia dibikin nggak punya file atau folder yang di-mounting ke dalam kontainernya. Jadi hanya ngerunning aplikasi yang udah di dalam image tersebut, tapi pas waktu deploy kita tambah satu volume baru, yang mana volume ini nanti bisa menjadi bukan volume, hard disk lah ya, hard disk partition itu kita tambah ke dalam kontainernya, dan itu yang nantinya malah menjadi celah keamanan kayak gitu. Jadi harus dipastikan restriction and configuration-nya tetap intact, kita tetap bikin seketat mungkin, tidak tiba-tiba jadi kayak ini karena udah aman di proses build, jadi deploy-nya asal-asalan, nggak bisa kayak gitu. Kemudian ketika sudah di-deploy pun, teman-teman tetap harus memaintain, kemudian memonitor kontainer tadi dari aktivitas-aktivitas yang aneh gitu. Kalau tiba-tiba teman-teman nanti menemukan ada sebuah proses di dalam kontainer teman-teman yang udah berjalan, yang mana itu memakan banyak resource, memakan banyak CPU, memori, bisa jadi itu bukan bagian dari aplikasi teman-teman yang tadi di-package gitu. Bisa jadi ada kayak backdoor, atau bisa jadi ada malware yang ditanam di base image atau di tools apapun yang teman-teman install
di dalam Docker image-nya teman-teman tadi ya, gitu. Karena kita nggak bisa memastikan sepenuhnya kalau kita memiliki aplikasi yang depend ke pihak ketiga. WordPress contohnya itu depend ke plugin, depend ke themes ya atau tema. Nah, dari themes dan pluginnya ini bisa jadi muncul keamanan atau muncul celah keamanan. Sama dengan banyak aplikasi lain. Kalau teman-teman pakai Golang, pakai Python, kemudian ambil modul dari public modul, bisa jadi modul tersebut yang memiliki celah keamanan, bukan dari aplikasinya teman-teman. Jadi tetap harus dimonitor, walaupun udah diamankan di proses ini, sudah dideploy, tapi tetap pas waktu dia berjalan harus tetap dimonitor. Yang terakhir adalah teman-teman harus bisa memastikan kita melakukan proses build phase, deploy phase, runtime phase, atau apapun ini namanya, sebisa mungkin automatic. Ya. Kita upayakan supaya kita nggak banyak melakukan manual action. Capek nggak sih kalau kita harus terus-menerus setiap hari kita ngecek monitor kondisi runtime-nya, setiap hari kita harus ketika mau nge-build image, ada engineer gitu ya, ada programmer bilang, Mas, aplikasiku udah ada versi terbaru, tolong dibantu build ke Docker image gitu. Terus kita melakukan build-nya manual, kemudian kita cek keamanannya manual, itu kan capek. Jadi kita sebisa mungkin mengintegrasikan ke CI/CD integration. CI/CD di sini artinya continuous integration and continuous delivery gitu. Ini adalah tools di mana kita bisa mengautomate proses deployment dan build ini, kemudian dipastikan bahwasanya nanti di sini kita pasang tools atau teknologi untuk melakukan auto scanning kayak gitu. Oke, nah kita udah tadi sempat mention beberapa security challenge ya dari containerization. Pertama tadi aku bilang ada kemungkinan dependensi kita yang kita ambil dan kita pasang dalam aplikasi itu memiliki celah keamanan, punya malware atau mungkin dikasih backdoor atau mungkin dikasih apapun lah yang bisa menyebabkan hacker atau orang pihak ketiga masuk ke dalam server kita. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk celah keamanan. Nah, tapi tentunya bukan cuma itu. Kita punya banyak hal yang perlu diperhatikan ketika kita ngomong tentang security di bidang kontainer gitu. Yang pertama, pastinya adalah container image. Dulu pada tahun 2018, ini aku masih jago hosting, ini benar-benar dulu aku baru belajar kontainer, baru belajar Docker, dapat berita. Ternyata dulu itu ada image yang dibikin oleh orang random, ternyata dia adalah hacker ya, ternyata dia adalah orang yang punya niat jahat. Dia punya image yang isinya adalah malware yang melakukan mining gitu. Nah, image ini dipakai oleh banyak orang sampai di total kan di sana ada ya grafis. Kalau di teman-teman nanti pakai Docker Hub, ini repository atau registry untuk menyimpan kontainer image yang public gitu biasanya atau private tapi gratis itu di sini. Nah, itu di sana itu kelihatan seberapa banyak orang yang mendownload, seberapa banyak orang yang pakai image tersebut di Docker engine mereka. Dari data itu lebih dari 5 juta orang udah pakai 5 juta kali di-download si image yang isinya mining ini. Gitu. Nah, kenapa orang menjalankan image ini? Kenapa mereka nggak bikin image mereka sendiri? Di dalam Docker ada satu konsep yang disebut dengan base image. Base image itu artinya teman-teman menggunakan image orang lain sebagai dasar dari package aplikasinya. Kemudian teman-teman tanamkan atau tambahkan layer lain yang berisi aplikasinya teman-teman sendiri. Itu disebut dengan base layer atau base image dan multi layer application. Gitu. Jadi tadi ya base image-nya pakai image orang lain atau image yang disediakan oleh provider salah satunya. Kalau teman-teman pakai PHP atau ya PHP itu dia sudah punya base image-nya mereka sendiri. Itu kita bisa panggil base image-nya, kita bisa tambahkan aplikasi kita di atasnya PHP ini. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar dengan Docker pasti paham yang aku maksudkan. Kalau yang belum terlalu familiar dengan Docker, anggap aja teman-teman kayak tadi ya, mau ambil resep makanan orang gitu, orang-orang udah punya resepnya, terus teman-teman tambahi sendiri, teman-teman improvisasi. Nah, itu adalah proses yang terjadi di sini. Ada 5 juta proses download dari image yang isinya mining. Jadi ketika ini dijalankan, walaupun sudah
customize, walaupun sudah di-improve, walaupun sudah ditambah layer lain dari aplikasi, ketika dijalankan miningnya akan berjalan otomatis gitu. Baru ketahuan itu lebih, kalau nggak salah dulu itu ketahuan 8 bulan setelah image ini udah banyak yang download kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu celah keamanan utamanya, adalah memastikan base image kita yang kita pakai itu aman dan kita terhindar dari proses-proses kayak mining atau data breaching atau semacamnya. Takutnya kan kita pakai Docker image berbahaya, kita pasang di production environment, kemudian orang jadi punya akses ke dalam kontainer tersebut, dari kontainer dia lompat ke infrastruktur lain, ke database atau kemana-mana kayak gitu, itu berbahaya. Ini adalah challenge pertama, challenge keamanan pertama dan utama yang paling sering kita harus periksa dari kontainer. Kemudian yang kedua adalah sesimpel kesalahan manusia. Kenapa yang tak garis bawahi dan tak katiwara biru dalam misconfigure? Karena di sini yang terjadi adalah pada tahun 2019 dulu Kubernetes-nya Tesla, apalagi di Kubernetes ya. Jadi Kubernetes itu adalah tools atau teknologi yang dipakai untuk manage Docker. Jadi dia disebut sebagai container orchestration, atau dia disebut juga ya kayak container controller gitulah ya. Jadi yang dia mengontrol ketika kita punya banyak Docker application supaya kita lebih mudah aja pakainya, maka dikenalkanlah yang disebut dengan Kubernetes. Dan di tahun 2019 ini sebenarnya kejadiannya bukan 2019 ya, 2018, tapi baru ketahuan 2019 gitu. Jadi ketahuannya 2019. Jadi itu Kubernetes-nya Tesla itu dia ke-compromise. Jadi orang bisa masuk ke dalam Kubernetes-nya mereka karena ternyata engineer-nya Tesla itu membuat Kubernetes dashboard yang aksesibel via internet tanpa autentikasi. Dan dari Kubernetes dashboard tersebut orang bisa install A, B, C, D, E, bisa delete A, B, C, D, E gitu. Ini juga sama, aku personal pernah melakukan hal yang sama di development environment. Aku install Kubernetes dashboard pas awal-awal belajar ya, nggak tahu ternyata Kubernetes dashboard itu by default dia dibuka public tanpa authentication. Kita nggak perlu masukin token, kita nggak perlu masukin username, password atau apapun, bisa diakses oleh orang lain. Dan kebetulan pas waktu itu installnya pakai IP public pakai IP public tanpa ada firewall di sana. Jadi bisa diakses banyak orang. Untungnya di environment development ya, jadi nggak ada yang nggak sampai mengganggu production. Kemudian juga langsung diingatkan oleh senior untuk ditutup kayak gitu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kita sebagai engineer itu juga tetap harus waspada. Kita nggak boleh kayak semena-mena merasa kayaknya aman semua deh. Apa yang aku tulis kemarin udah pasti aman gitu. Kadang-kadang kita itu bisa aja melakukan miskonfigurasi. Yang selanjutnya adalah tentang komunikasi antar device, komunikasi antar application, yang mana biasanya bentuknya itu insecure communications. Insecure communication di sini berarti bisa diartikan ya, mereka berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya enkripsi, tanpa adanya authentication mechanism atau apapun itu, yang bisa memastikan koneksi ini benar-benar dari aplikasi yang kita harapkan gitu. Karena kontainer itu biasanya dipakai di microservice infrastruktur. Wah, makin pusing ini ya, pasti makin pusing, apalagi nih microservice arsitektur. Microservice arsitektur itu di mana kita punya aplikasi besar, kita pecah jadi banyak. Ada fungsi login, itu dipisah jadi aplikasi sendiri contohnya. Fungsi autentikasi kita pisah sendiri, terus fungsi registrasi kita pisah sendiri. Kalau aplikasi yang kayak kita satu aplikasi dipakai banyak hal, itu sebutannya monolith gitu. Nah, kontainer ini biasanya dipakai untuk microservice application. Jadi tentunya kontainer-kontainer ini akan saling berkomunikasi satu sama lain. Pasti, bisa tak jamin. Dia akan komunikasi satu sama lain. Bahkan kalau teman-teman nggak pakai microservice tapi pakai kayak 3-tier application gitu ya, ada front end, ada back end. Itu kan berarti back end dan front end-nya ini udah komunikasi satu sama lain.
Kemudian ada layer lain dari back-end komunikasi ke database, ini dia saling komunikasi. Nah, proses komunikasi ini baik dia internal maupun eksternal itu seringkali tidak diamankan. Tidak diamankan dalam arti nggak ada verifikasi, nggak ada juga kayak firewall atau apapun yang memastikan ini orang yang benar apa orang yang salah, kayak gitu. Jadi ini bisa dimanipulate, bisa diintercept juga, jadi kelihatan datanya yang dikirim lewat network ini bisa diambil oleh pihak ketiga. Ada metodologi namanya sniffing atau man in the middle atau apapun itu ya, metodologi untuk kita melakukan hacking dan melakukan pencurian data. Itu biasanya karena networknya insecure gitu. Kenapa bisa dibilang insecure? Yang pertama, dia lack of encryption. Dalam prosesnya dikirim dalam bentuk plain text, data yang benar-benar tulisan gitu. Harusnya dienkripsi. Dienkripsi contohnya yang paling umum adalah pakai SSL atau pakai TLS gitu ya, kemudian pakai mutual TLS atau MTLS. Itu dia jadinya end-to-end dienkripsi, pas dikirim dienkripsi, pas terima respon dienkripsi. Gitu. Kemudian firewall rule-nya dibuka terlalu publik gitu. Jadi kayak port 22 diperbolehkan dari 000/0 gitu. 000/0. Jadi semua orang bisa mengakses port SSH atau port 22 gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi firewall itu sebisa mungkin dibikin seketat-ketatnya gitu. Nah, kita kan lagi bahas masalah security ya, kita bahas security channel. Satu kalimat yang sering aku pakai, kata-kata dari dulu atasan atau mentorku, Bapak Utian Ayuba, salah satu orang pendirinya OpenStack Indonesia. Kata-katanya gini, kalau kalian mau aman, itu biasanya kalian jadi tidak nyaman gitu. Karena keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Biasanya kalau kita pengennya yang aman, kita jadi harus SSH lewat IP tertentu, install VPN, kemudian harus pakai SSH key, itu repot aja gitu, ribet. Padahal bisa aja kita buka publik, kita bisa melakukan SSH dari mana aja, kita bisa pakai username password yang gampang gitu kan. Tapi lagi-lagi keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi ya bisa diartikan sendiri ya teman-teman. Teman-teman mau nyaman apa mau aman kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah DNS spoofing. Ini si attacker itu membelokkan traffic ke server yang mereka mau gitu. Jadi kita awalnya pengennya ngirim ke service A dari service B gitu ya, terus tiba-tiba di tengah diintercept oleh DNS spoofing, nanti tiba-tiba paketnya dikirimkan ke service A palsu lainnya gitu. Ini adalah celah-celah keamanan dari sisi network communication. Nah, kemudian celah keamanan lain ini yang agak berbahaya dan topiknya cukup advance adalah sebutannya privilege escalation atau breakout. Secara gampang logikanya adalah kontainer kan sebenarnya dia isolate ya, tadi udah di package gitu. Kalau teman-teman aku balikin ke sini, nah ini kan udah di package. Garis-garis ini menandakan dia harusnya tidak terhubung dengan application kedua dan application ketiga. Mereka tidak terhubung. Tapi yang harus teman-teman lihat di sini adalah mereka menggunakan container engine yang sama, host operating yang sama, dan mereka dari container ini dia bisa berkomunikasi ke container engine, bisa berkomunikasi ke operating system. Kalau ternyata si container ini punya aplikasi yang aneh-aneh, dia bisa minta ke operating system untuk dia escalate masuk ke aplikasi kedua, atau dia bisa breakout atau keluar dari kotak ini. Itu yang kita takutkan ya, yang kita takutkan itu di sini. Makanya masuk di kategori khusus untuk yang security challenge privilege escalation ini gitu. Jadi walaupun dia di isolate dari lainnya, tapi mereka si container runtime atau container engine dan host kernel ini bisa mengizinkan attacker untuk keluar dari area yang tadi kita sudah kotakin itu, dan akhirnya dia punya akses ke kontainer lain atau ke hostnya gitu. Biasanya yang dipakai adalah ini teman-teman, kalau di teman-teman yang udah biasa mainan Linux, biasa main hackingan kecil-kecilan ya, nanti akan paham dengan apa itu RANSI gitu. Jadi attackernya itu mencoba mengirimkan banyak proses, tujuannya adalah untuk mencari mana yang bisa menjalankan RANSI proses,
Kalau dia udah bisa dapat ransi proses, maka dia nanti udah dapat semacam akses untuk dia bisa ngirim request ke dalam keluar dari kontainer gitu. Nanti dia akan melakukan overwritten si binary-nya supaya ransinya tadi bisa nggak dimatikan gitu ya. Kemudian nanti dia baru akan komunikasi ke si root access dari kontainer hostnya. Ini adalah flow-nya biasanya. Kalau dia udah keluar ke host, ya udah dia dapat akses ke keseluruhan dari infrastrukturnya teman-teman, baik itu kalau punya 100 kontainer ya dia punya akses ke 100 kontainer tersebut. Karena dari host tadi dia bisa menjalankan akses SSH ke semua kontainer lain yang kita bikin gitu. Itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah celah paling berbahaya, tapi masih nyambung dengan yang bagian container image, karena seringkalinya privilege escalation ini itu karena attackernya sudah menanamkan malware, menanamkan sebuah tools untuk melakukan attack ini di dalam base image-nya mereka gitu, atau dari modul-modul aplikasi. Nah, yang terakhir itu adalah membahas tentang modul-modular yang tadi kita pakai, atau plugin atau themes atau apapun itu. Kita nyebutnya di bidang DevOps nyebutnya adalah supply chain. Supply chain ini adalah multiple komponen yang kita pakai di keseluruhan proses end to end ya, dari awal sampai akhir. Ketika kita mau bikin aplikasi, ketika kita mau menjalankan aplikasi, sampai ketika kita monitoring aplikasi. Pokok semua tools yang kita pakai itu sebenarnya supply chain. Gitu, sebenarnya gitu, kasarnya ya. Di sini itu hampir semua supply chain ini pasti punya celahnya masing-masing. Contoh, teman-teman punya GitHub atau punya GitLab. Itu dipakai untuk menyimpan aplikasinya teman-teman atau menyimpan kode. Nah, si GitLab dan GitHub itu punya security challenge-nya masing-masing. Contohnya teman-teman nggak boleh pakai public ya reponya. Kemudian nggak boleh nyimpen .env, nggak boleh nyimpen kredensial, nggak boleh nyimpen secrets langsung di dalam repository gitu. Nah, supply chain risk ini adalah resiko di mana teman-teman melakukan kesalahan minor di komponen-komponen lain selain Docker-nya. Kita udah nih Docker-nya atau kontainernya udah aman, tapi ada yang kelupaan. Yang kelupaan adalah tadi tools-tools lain yang kita pakai, baik itu repository, kemudian nanti reponya disimpan di Docker Hub, ternyata Docker Hub-nya ini open public gitu ya. Terus habis itu kita ketaruh di server, ternyata servernya ini aksesibel via internet gitu kan, untuk diakses lewat SSH atau semacamnya. Supply chain ini nanti adalah level terakhirnya lah. Setelah teman-teman mengamankan kontainer, teman-teman perlu mengamankan supply chain gitu. Ini contoh yang terjadi ya. Python 3.9 ini kita bisa pakai sebagai base layer, base image, kemudian kita bisa install Python code di atasnya. Nah, tapi siapa yang tahu bahwasanya Python 3.9 ini mengandung malware. Ada banyak aplikasi open source yang memang dikembangkan banyak orang ya, terus ada orang-orang yang jahat masukkan backdoor atau masukkan celah-celah di dalam aplikasi-aplikasi open source tadi, supaya suatu ketika kalau orang pakai, dia bisa akses atau dia bisa mendapatkan keuntungan gitu, entah itu malware yang bentuknya kayak mining atau dia bentuknya backdoor atau semacamnya gitu. Jadi kalau teman-teman nantinya belajar tentang supply chain, teman-teman akan belajar tidak hanya satu topik, tapi bisa menjadi ribuan topik tentang apapun yang terlibat di prosesnya teman-teman. Tadi kalau kita bahas WordPress, berarti plugin dan theme itu masuk di kategori supply chain ini. Oke, ini kan topiknya advance ya, cukup banyak dan cukup padat. Mungkin aku mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya. Aku menjawab sekarang nggak apa-apa kan ya, Mbak Cindy ya? Aman Mas Kolit, tapi mungkin sebelum itu kita mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu kali ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa dibantu untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Aku udah aktifkan. Oke. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, mungkin bisa dibantu karena kita akan mengambil dokumentasi ya teman-teman.
mencoba mencari orang-orang yang aku kenal ini. Oh, ada Pak Albert, ada Daus, Mas Yasin. Ya lumayan banyak yang dikenal. Sepertinya Mas Khalid ini hits ya. Enggak sih. Oh iya, nanti kalau misalkan teman-teman juga mau tag kita, boleh banget bisa tag di Instagram Jagoan Hosting. Atau mungkin juga Instagramnya Mas Khalid, bisa di-spill mungkin Mas. Oke, Instagramku atas, nantilah di akhir ya teman-teman. Ya, Nanti ada kok di slide-nya. oke aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk slide terakhir. Jiha itu gini nggak sih? Betul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dilanjutkan Mas Khalid untuk Oke. Aku ketinggalan cukup banyak, tapi biasanya kalau yang kayak gini nih pasti master-master udah pada ikut jawab ya. Filenya boleh di-share, nanti di-share ya. Adina bingung aku nge-share-nya gimana. Tapi kalau teman-teman join di komunitas DevOps Focus Group ya, nanti linknya kan ada ya tadi di chat, nanti ada linknya. Kalau teman-teman join di komunitas DevOps Focus Group, nanti modulnya aku kirim di Discord atau di Telegram. Gitu. Perbedaan Docker dan Kubernetes apa ya? Simpelnya Kubernetes itu nanti yang memanage Docker. Gitu. Jadi teman-teman Docker ini kan untuk install aplikasinya satu-satu gitu ya, stand alone. Nanti kalau udah ada ribuan Docker susah manage-nya, Kubernetes mempermudah proses itu untuk memudahkan manage yang tadi ribuan kontainer itu kayak gitu. Apakah di kontainer boleh simpan data ke file bundling? Tidak disarankan gini ya. Jadi ini salah satu best practice-nya, nanti akan dijelaskan. Salah satu best practice-nya adalah sebisa mungkin menjadikan kontainer ini sebagai aplikasi stateless. Stateless artinya tidak menyimpan data berterusan. Nantinya kalau teman-teman mau butuh nyimpen data, teman-teman bisa mounting volume lain. Gitu. Kenapa? Karena biasanya Docker kontainer ini kan bisa crash, bisa mati. Kalau pakai data, ketika mati nanti dia bisa jadi hilang. Gitu. Apalagi kalau datanya mau dibikin ke ke image ditaruh gitu, apalagi kalau kredensial kan berbahaya gitu. Mas Fadel raise hand mau tanya sesuatu, Mas Fadel mungkin? Ya, oke. Izin nanya ya, Mas Khalid ya. Ya. Oke, sebelumnya kenalin saya Fadel. Jadi ya, saya penasaran nih, kan kita kan berbicara security di kontainer gitu ya. Nah, saya penasaran layering buat security di kontainer itu apa aja sih, kan mungkin mulai dari source code vulnerability-nya gitu ya, SAST/DAST, atau mungkin image kontainer gitu, atau mungkin sampai ke hostnya gitu ya, di mana kontainer itu berjalan gitu kan. Nah itu mungkin mungkin di Kubernetes juga komunikasi antar pod gitu kan. Nah saya penasaran nih, kira-kira di kontainer itu ada layer-layer apa aja sih yang bisa di-secure gitu ya? Oke. Gitu sih, Mas. Menarik pertanyaannya. Nah ini sebenarnya akan terjawab di slide selanjutnya ya. Kan kita masih ada dua modul kan ya. Nah di modul selanjutnya akan terjawab Mas Fadel. Tapi aku bantu sedikit spill. Layeringnya ini sebenarnya aku nggak ada layering khusus. Kalau teman-teman nyari artikel di internet nanti akan beda-beda ya. Tapi yang pasti kita memisahkan antara build proses. Itu kita layer pertama adalah build proses. Ini kita harus mengamankan dari proses build-nya. Kemudian dari proses deploy-nya, baik teman-teman pakai Kubernetes, baik teman-teman pakai Docker Compose, Docker Swarm, Container, atau apapun itu yang bisa dipakai sebagai container orchestrator, itu nanti harus diamankan. Kemudian tentunya dua ini adalah bagian dari container security yang utama. Sisanya itu sudah menjadi bagian security di luar container, kayak host, ya, operating system, tentunya harus diamankan, tapi sudah bukan bagian dari container security yang kita bahas. Kalau yang kita bahas sebenarnya fokusnya ada di dua tadi, di build proses sama di deployment proses gitu.
Terus habis itu kalau post processing, setelah diproses, kayak udah di deploy, monitoring dan lain-lain, itu nanti topik yang berbeda lagi. Tapi tentunya semua end to end itu harus diamankan. Gitu. Nah, apa aja yang harus diamankan dari sebuah image itu nanti kita spill sedikit aja habis ini ya. Oke, nah mumpung sudah ada yang tanya, tak sekalian lanjutkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain kita tanya kita jawab di akhir ya. Oke, nah ini adalah security best practice untuk kontainer aja. Jadi tidak di level application atau source code. Jadi kalau source code-nya ternyata ada celah keamanan itu di luar dari topik ini, tidak di level host operating system, tidak di level networking keseluruhan kayak router dan lain-lain. Ini benar-benar fokusnya adalah di kontainer itu sendiri. Oke, sebelumnya ada nggak yang Docker file-nya kayak gini? Docker file-nya menggunakan base image Ubuntu, CentOS, Debian, yang ini ukurannya bisa 1 GB sendiri, usernya pakai root, terus install ABCDE, punya environment variable. Ada nggak yang bisa, ada yang mau raise hand nggak untuk menjelaskan dari gambar ini sebenarnya masalahnya di mana aja? Coba, ini Mas Abdi. Coba. Oh, Mas Fadel raise hand lagi. Boleh Mas Fadel? Coba dijelaskan Mas Fadel. Ada Theodor mungkin? Ya boleh. Siapapun, ada yang mau menjelaskan ini yang kurang apa aja, yang salah apa aja di sini? Halo, bisa dengar? Ya, aman. Ya, pertama usernya pakai root. Oke. Usernya root itu berarti kan bisa akses sudo, di mana itu punya kuasa otoritas di kontainernya secara paling atas lah. Oke, ini ya. Iya. Terus expose 1 sampai 65535. Nah, itu kayak exposing semua portnya. Nggak aman. Kalau misalnya mau expose, paling expose yang spesifik kayak misalnya Node.js atau misalnya mau pakai HTTP, expose 80 aja. Oke. Ada lagi? HTTP password. Environment variable dan taruh di configuration. Kalau misalnya mau taruh di, bisa di file lain, kalau enggak misalnya dari, kalau di AWS bisa pakai AWS Secret Manager gitu. Oke. Jadi pakai external secret gitu ya? Iya. Oke. Nah, thank you Mas, udah dibantu jawab. Tapi sebenarnya salah satu yang teman-teman juga sedikit lupa adalah ini tuh juga nggak oke sebenarnya. Nggak best practice ya, kan kita bahas best practice. Harusnya ini nggak pakai Ubuntu sekian gitu. Minimal kalau kita emang ternyata butuhnya yang fleksibel ya, butuh fleksibel pakainya Ubuntu gitu ya, pakai yang Alpine gitu, versi Alpine. Itu minimal. Atau kalau nggak spesifik di base image dari aplikasi yang mau dipakai. Kalau ternyata mau menjalankan aplikasi PHP di dalam from-nya ini atau base image-nya ini langsung dipakai dipakai langsung PHP versi berapa slim gitu atau versinya udah cukup. Ya ini ada banyak sih celah keamanan di sini, dan kalau aplikasinya kompleks ini bisa sampai di beberapa puluh baris. Ini kan cuma simple ya, aplikasi contoh aja gitu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Dan ini jangan diikuti karena ini adalah contoh yang salah. Dan selain apa yang disebutkan tadi, ada cukup banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan improvement di dalam tadi ya, build proses dan deployment proses. Aku jelaskan sedikit satu-satu. Pertama, ketika kita fokus di securing build proses, yaitu proses di mana kita package kontainer tadi, dari bentuknya aplikasi kita masih ya aplikasi normal file, terus di package, di build ke dalam Docker image. Aku mungkin nyebutnya build ya, ini lebih familiar daripada package. Jadi ketika kita melakukan build image-nya, itu ada beberapa hal yang harus dipastikan. Pertama, kalau bisa teman-teman menggunakan base image yang trusted, kayak tadi adalah
kayak Ubuntu Alpine, PHP dari vendor yang trusted. Gimana cara ngecek vendor yang trusted? Aku izin coba, nggak tahu ya masuk ini ke Docker Hub, semoga bisa dilihat lah. Aku tak kembali ke Zoom, kelihatan ya? Oh, kelihatan. Nah, kebanyakan image atau base image yang kita pakai itu berasal dari Docker Hub ini. Dia adalah artifact registry atau kalau kita nyebutnya repository dari image atau yang sudah dibuat oleh orang lain. Orang lain di sini bisa jadi vendor, bisa jadi company, bisa jadi corporate, bisa jadi orang normal kayak kita aja. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan verifikasi, itu salah satunya ya. Salah satu paling gampangnya adalah pastikan dari vendor yang besar, kayak ini Nginx lah contohnya. Kalau kita cek Nginx ini, dia Docker official image, jadi sama Docker Hub dia sudah diperiksa dan divalidasi apakah ini aman atau tidak, apakah ini dari provider yang benar atau enggak. Kayak gitu. Jadi kalau bisa pakainya image kayak gini. Tapi kalau teman-teman nyari, contohnya aku cari Flux UI, ya ada nggak di sini? Akan ada banyak bentuk-bentuk yang tidak centang, yang tidak diverifikasi. Ada nggak ya? Nah, kayak gini coba. Ini kan nggak diverifikasi. Siapa yang bikin? Yang bikin ya ini, Tanu Docker 18. Tanu Docker 18 ini adalah orang. Kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak tahu di dalam Tanu Docker 18/react.ui ini isinya apa aja. Kita nggak tahu. Nah, ini adalah disebut untrusted image. Kalau bisa kita pakainya yang trusted image, yang bentuknya ada verified ini, atau sponsored open source. Ini artinya sponsored open source ya. Atau verified publisher, ini biasanya perusahaan besar kayak Grafana, VMware, Datadog, itu biasanya kan udah di-verified gitu. Itu adalah salah satu langkah awal yang harus teman-teman pakai. Kemudian tentunya, kita present lagi. Yang selanjutnya adalah teman-teman perlu melakukan image scanning. Nanti ada banyak toolsnya yang bisa dipakai untuk melakukan image scanning. Cari aja bebas mana yang lebih nyaman dipakai. Ketika teman-teman sudah punya CI/CD pipeline atau continuous integration and continuous deployment di dalam pipeline kalian ya, entah pakai GitHub ataupun kayak GitLab. Di sana nanti teman-teman bisa mengintegrasikan namanya image scanning. Jadi sebelum dia nge-build, habis ngambil si base image ini, base image-nya sama dia juga di-scan. Apakah di dalamnya ada binary atau ada satu layer atau ada satu hash ASH yang dianggap berbahaya gitu. Kalau ada, bisa langsung di-break prosesnya atau di-cancel prosesnya gitu secara otomatis. Kemudian kasih list privilege. Nah, ini tadi sempat di-mention ya. List privilege di sini artinya kalau bisa permission itu disetting sekecil mungkin. List privilege ini artinya jangan percaya sama siapapun gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia ya. Jangan percaya sama siapapun atau zero trust gitu. Jadi pastikan user ini pakainya user selain root tidak memiliki sudo akses supaya dia nggak bisa install aneh-aneh. Kan kenapa orang butuh install aneh-aneh di dalam kontainer yang mana kontainer ini adalah aplikasi yang sudah dibundling, sudah di-package, sudah siap dipakai, siap dikonsumsi. Nantinya kalau teman-teman masih pakai root, ketika Docker ini berjalan, image-nya dipakai orang terus berjalan, orang bisa menambahkan aplikasi-aplikasinya lain pakai SSH, jadi dia bisa masuk ke dalam kontainernya SSH sebagai root, terus dia menjalankan banyak komen-komen gak jelas. Gitu. Itu berbahaya satunya. Salah satu alasannya kenapa berbahaya adalah karena root ini dia punya escalate user atau sudo. Nah, jadinya sebaiknya pakai user baru. Karena user baru itu nggak ada, ya dibikin aja komen, jadi run run add user, nama usernya apa, kemudian disetting baru di sini user, dari user yang dibikin. Itu salah satu best practice-nya. Port ini juga dibikin seminimal mungkin, nanti list privilege dan list access ya. List privilege ya and list access. Jadi kalau bisa ini dibikin hanya port yang dipakai. Kalau pakai PHP dan PHP-nya pakai Golang gitu ya, Golangnya
cuma butuh running di port 8000, ya udah 8000 aja yang dibuka. Mau pakai Fast API Python yang running di port 5000, ya 5000 aja yang diakses kayak gitu. Itu adalah bentuk dari kita meminimalkan attack surface atau area di mana hacker bisa masuk ke aplikasi kita. Kemudian minimize image size. Ini cara minimize image size ini ada beberapa. Aku memang sengaja nggak tulis supaya teman-teman perhatikan, ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa pakai base image ini sekecil mungkin, pakai Alpine, pakai Slim atau apapun itu ya. Yang penting kecil, itu dari awal. Satu. Kedua adalah kalau bisa jangan copy langsung titik ini keseluruhan file kita ke dalam aplikasi atau ke dalam Docker image. Karena kalau teman-teman biasa pakai aplikasi-aplikasi front end kayak Node.js atau kayak React atau apapun itu, kalau teman-teman langsung copy kayak gitu, semua file-file dari vendor kayak modul atau apapun yang ukurannya bisa beratus-ratus megabyte itu akan ke-copy ke dalam aplikasi. Itu jangan dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah teman-teman masang namanya Docker Ignore. Docker Ignore itu kayak Git Ignore untuk kayak skip beberapa file atau folder yang kalian rasa nggak perlu dibawa ke dalam aplikasi. Atau bisa di-copy manual satu-satu, tapi itu ya juga capek bikin line barisnya ya. Jadi langsung aja pakai Docker Ignore. Itu yang kedua. Yang terakhir juga salah satu cara untuk teman-teman mengurangi size-nya adalah menggunakan metodologi namanya multi-stage pipeline. Jadi daripada cuma satu sampai akhir gini, ya. Apalagi kalau bentuk aplikasi teman-teman itu kayak Golang, yang mana Golang itu pakai binary, daripada bentuknya sepanjang ini tapi cuma satu proses ya, teman-teman bisa bikin 2 kali from pertama untuk install dependensi bla 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 bla, terus sampai Docker binary-nya itu ke copy, terus bikin from kedua. Jadi from dari hasil yang ini diambil Docker binary-nya doang, atau diambil Golang binary-nya doang, dipasang ke image yang kedua. Makanya nantinya di dalam Docker image teman-teman isinya tidak ada kayak ini kan dia install ya, apt update, apt install, terus nginstal vim, sudo, bla 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 bla, ini diinstal semua. Anggaplah itu memang dibutuhkan, terus teman-teman membangun atau nge-build binary-nya, lalu habis itu di stage selanjutnya dia hanya akan mengcopy binary-nya. Semua file telnet, netcat, sudo, vim, bla 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 ini akan hilang dari hasil akhir image-nya teman-teman. Itu disebut multi-stage. Multi-stage ini versi lainnya, kalimatnya, tujuan akhirnya adalah untuk di-bloat Docker image. Kalau teman-teman pakai Windows PC ya, teman-teman akan sering menemukan kata-kata bloatware atau semacamnya, dan sering orang-orang yang indie itu suka nge-debloat Windows-nya dari aplikasi-aplikasi nggak penting atau aplikasi sampah ya. Nah, ini sama. Kita mengkosongkan Docker image kita dari sampah-sampah yang nggak penting, itu namanya debloat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya dari proses deployment itu sendiri. Ketika kita sudah mengamankan image-nya, kita harus mengamankan ketika dia di-deploy ke container engine atau ke container runtime. Ini adalah proses deployment-nya. Yang pertama adalah kalau teman-teman tidak menggunakan Kubernetes, itu tetap memakai yang disebut dengan namespace. Docker by default, bahkan Linux by default itu mendukung function namespace. Namespace ini untuk menambah isolation, menambah satu pagar gitu ya, supaya kontainer A nggak bisa komunikasi dengan kontainer B karena dia dipagari gitu. Itu disebut namespace. Linux itu sudah support namespace, tapi akan lebih mudah kalau menggunakan Docker, atau lebih mudah lagi kalau menggunakan konsepnya di Kubernetes gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep namanya control group. Control group ini memastikan kita nggak bisa melakukan kayak privilege escalation dan lain-lain, itu supaya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi user yang tadi dibuat di dalam Docker, ketika di running Dockernya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah enable Secom dan juga app armor. App armor ini bisa kita pasang, bisa kita tanamkan dan bisa kita hubungkan ke Docker Engine satu, atau bisa dipasangkan dan dihubungkan ke dalam container orchestration kayak Kubernetes atau OpenShift. Itu dia sudah by default, biasanya tinggal pasang aja dan sudah support. Nanti diatur supaya AppArmor dan Secom-nya ini bisa mengontrol dan melimitasi, tujuan akhirnya adalah melimitasi akses dan privilege dari si kontainer yang running nantinya. Selanjutnya, masih di bagian deployment, teman-teman harus menentukan security di bidang network-nya. Tadi ya, salah satu bagian yang penting adalah terkait port ini. Port tadi kan kita perlu pakai port 1 atau 2 gitu. Nah, sama ketika kita deploy, nanti kan kita bikin semacam kayak port forward ya. Jadi kayak listen port yang di luar, kemudian di forward ke dalam listen port yang dalam Docker container. Listen port yang di luar ini kita harus bikin sebisa mungkin dia tidak perlu listen ke public keseluruhan. Gitu. Kalau memang aplikasinya hanya kayak backend, yang hanya bisa dipanggil oleh front end, ekspektasinya backend nggak boleh dari luar gitu. Ya kita bikin dia hanya aksesibel dari IP-nya si front end. Kalau pakai Docker ini akan sedikit ribet. Lebih mudah kalau teman-teman sudah pakai Docker Compose. Lebih mudah lagi kalau pakai Kubernetes. Di Kubernetes nanti ada namanya network policy, bisa pakai third party kayak Cilium network policy atau apapun itu, atau yang natif network policy-nya Kubernetes untuk melakukan pengamanan komunikasi network ini. Gitu. By default ini agak sulit kalau di Docker, tapi tetap kita harus lakukan. Kemudian yang lain adalah melimit capability dari kontainer tersebut. Contoh capability itu sesimpel kontainer ini bisa melakukan shutdown atau enggak, itu capability. Capability adalah kemampuan dari sebuah user atau sebuah cell user untuk menjalankan perintah dan menjalankan eskalasi di dalam sebuah Linux. Biasanya disebutnya capabilities. Nah, capabilities ini juga harus dibatasi supaya dia hanya bisa menjalankan apa yang didesain untuk dia. Jangan sampai dia mengeskalasi dirinya sendiri, jangan sampai dia melakukan shutdown server utamanya dari dalam Docker dan lain-lain gitu. Ini immutable, lucu banget tulisan ini, salah, tak benerin sekalian ya. Harusnya ini adalah immutable, bro, immutable. Ini loh yang benar. Set. Artinya kalau bisa, hilang slide-ku. Kalau bisa, kontainer ini tidak bisa diubah sedikit pun oleh siapapun ketika dia sudah berjalan. Itu disebut immutable. Jadi kalau dia udah running, maka nggak bisa tambah install apapun, nggak bisa dia melakukan kayak instalasi modul baru, nggak bisa menambahkan aplikasi baru pakai apt-get atau apk install, nggak bisa sama sekali. Itu ketika dia dipasang namanya immutable. Atau dia namanya immutable ya, jadi dia udah nggak bisa dipakai apapun. Ini bisa dilakukan manual di Docker, bisa dilakukan di Kubernetes. Nah, sedikit menyinggung Kubernetes dari tadi ya. Kenapa kok banyak yang pakai Kubernetes? Aku tidak menyarankan teman-teman semua pakai Kubernetes karena aku tahu Kubernetes tidak untuk semua orang. Tapi Kubernetes paling cocok untuk perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memanage banyak kontainer. Kalau teman-teman cuma manage aplikasi front end dan back end, cukup belajar Docker, cukup diamankan di level Docker, pakai VM cukup. Nggak usah Kubernetes, jangan ikut kegayaan, jangan ikut FOMO lah ya. Nanti FOMO pakai Kubernetes malah susah manage-nya gitu. Tapi kalau teman-teman punya ratusan, puluhan atau bahkan ribuan aplikasi yang running menggunakan kontainer dan pengen komunikasi satu sama lain, punya banyak dependencies dan lain sebagainya, maka saranku adalah untuk memudahkan semua manajemennya, pakailah Kubernetes. Kubernetes akan memudahkan banyak prosesnya. Oke, ini terakhir dan sangat simple banget cara kita mengintegrate semua ini supaya otomatis. Namanya ya tadi CI/CD atau Continuous Integration and Continuous Delivery. Berarti kalau di sini namanya CSI,
CSD gitu, Continuous Security Integration and Continuous Security Delivery. Ini tak singgung singkat aja karena memang topiknya nggak terlalu diperlukan untuk saat ini kita lakukan. Yang perlu teman-teman coba pahami adalah beberapa sebutan, contohnya adalah SAST, SCA, atau DAST, itu juga ada sebutannya, Dynamic Application Security Testing, atau Static Application Security Testing. Tujuannya untuk melakukan analisa source code, tadi seperti mention ya, apakah source code kita itu aman, ataukah aplikasi kita itu punya kode atau punya satu baris kode yang ternyata dia vulnerable atau berbahaya, itu dicek. Aku sendiri sudah pernah pakai SandGrab dan SonarQube sebelumnya dalam proses SAST, dan ini bisa dilakukan otomatis ketika build ya. Jadi sebelum build kan di sini kalau ada namanya image scanning, kita bisa tambah namanya implement file scanning untuk memastikan memeriksa file dari aplikasinya. Gitu, itu bagian dari SAST. Ada juga namanya DAST atau Dynamic Application Security Testing. Ada Software Composition Analysis. Yang terakhir tadi aku bilang adalah untuk yang image scanning. Jadi dia bisa melakukan scanning vulnerabilities. Kalau teman-teman yang udah nyoba CKA atau CKS di Kubernetes nanti pasti familiar sama namanya 3V, BOM, XBOM dan semacamnya untuk proses scanning image kayak gitu. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mengamankan end-to-end proses kita secara otomatis daripada melakukan satu persatu dan manual gitu. Dan ini adalah slide terakhir yang aku akan share gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke discussion session. Oke, discussion session harusnya aku kembali ke chat. Oke, ini kita mau menjawab satu persatu cukup banyak ya. Nah, terakhir kasih meme. Aku hari ini untuk teman-teman yang biasa ikut sharing sessionku di grup komunitas, maaf ya kalau kecewa. Aku hari ini serius guys, nggak ada meme sama sekali guys. Biasanya terlalu banyak meme ya. Mana ya? Ini kayak udah banyak yang dijawab teman-teman yang lain ya. Aku akan bantu jawab yang mungkin belum. Waktu buat image. Oke, waktu buat image better pakai pilihan file folder apa aja yang akan masuk kontainer atau implement pakai Docker Ignore. Tentunya Docker Ignore sangat-sangat disarankan daripada harus bikin banyak line. Kenapa tidak menggunakan banyak line? Karena banyak line itu artinya banyak layer. Setiap satu baris yang kalian tulis di dalam Docker itu dia menjadi satu layer khusus. Nanti makin banyak layer, makin pusing manage-nya dan makin lama nge-build-nya. Gitu. Jadi jangan pakai banyak baris. Kalau bisa Docker file kalian itu cuma 8 baris itu GG. Kalau masih puluhan ada yang harus diperbaiki gitu. Tadi ya memperkecil size Docker udah banyak yang menjelaskan, pakai Slim Image, pakai Alpine, pakai multi-stage, kemudian di deep load filenya dan semacamnya. Terus bedanya kontainer dan VM apa ya? Kontainer dijalankan di VM. Kontainer dan VM ini bedanya di sisi ini. Kalau aku kembali di sini. Kalau teman-teman pakai VM, ini di sini nanti tinggal diganti dari host operating system menjadi virtual engine atau virtualization engine. Kalau ini kan container engine. Nanti jadinya adalah virtualization engine. Ini di atasnya ada operating system baru tapi namanya guest OS atau OS tamu gitu ya. Karena setiap VM itu punya OS-nya sendiri. Salah satu perbedaan utama kontainer dan VM adalah kontainer sudah tidak membutuhkan operating system di masing-masing kotaknya ini. Kalau pakai virtualization di dalam kotak ini perlu ada operating system sendiri. Gitu. Terus pertanyaannya, apakah kontainer harus dijalankan di VM? Tidak, tapi bisa. Gitu. Kontainer bisa dijalankan di mana aja, mau pakai VM, mau pakai komputer langsung, mau pakai Windows, Linux, MacBook, atau apapun bisa. Selama menginstal container engine, Docker, container di CRIO, Podman, atau apapun. Dan ini tanpa OS. Gitu.